NIM 4214244012 dari Program Studi Pendidikan Fisika jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis, Fikih Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, dan Bahaya Radikalisme. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan, tetapi konsep keberagaman juga mengangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Keberagaman ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat multikultural. Materi yang kedua itu tentang konsep ikhtilaf dalam Islam dan konsep fikih ikhtilaf yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtilafa yahtalifu ikhtilafan, yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah ittifaq atau kesepakatan, kesesuaian. Kata ini dapat ditemukan juga dalam Al-Quran, diantaranya pada surah Maryam ayat 32. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat. Dalam teks syariat yaitu Al-Quran dan hadis demi mengafirmasi kebenaran. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep fikih ikhtilaf yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Setidaknya berjumlah 10 bagian. Pertama, terkait perbedaan masalah furu. Dalam mengawali pembahasan konsep fikih ikhtilafnya, di bagian ini Yusuf al-Qaradawi hendak menyadarkan sebuah hal, bahwa perbedaan masalah furu adalah sebuah kemestian. Ia mengungkapkan agama lainnya hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Upaya-upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan atau dalam masalah ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain bertambah meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Materi selanjutnya tentang konsep besar tanah air dan cinta tanah air atau hub al-watan dalam perspektif Al-Quran. Menurut Al-Buti 2010, cinta dapat diartikan ke dalam 3 karakteristik, yaitu apresiatif atau takzim. Penuh perhatian atau ihtimaman, dan cinta atau mahabbah. Secara spesifik, bahasa Arab menyebutkan dengan 60 istilah cinta seperti iskun atau menjadi asik, hilm, haram atau asmara, waz, syauq, dan lah. Namun Al-Quran hanya menyebutkan 6 terminologi ini. Berdasarkan pandangan Al-Buti di atas, dapat dituliskan kesimpulannya itu bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditunjukkan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa dan rasanya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan tanah airnya. Dalam ilmu psikologi, perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di dalam diri seseorang terdapat akan tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi, dan memeliharanya dari segala ancaman yang timbul.
Materi selanjutnya tentang makna kearifan lokal dan ruang lingkupnya. Makna dari kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai sebuah fondasi untuk terbentuknya jati diri bangsa secara nasional. Dengan kata lain, budaya suatu bangsa berakarkan pada kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki dua suku kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Wisdom merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak yang merupakan hasil dari penilaiannya terhadap objek dan peristiwa yang berlaku. Kemudian lokal memiliki arti setempat. Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan ide atau hasil pemikiran dari suatu masyarakat setempat yang bersifat baik, bijaksana, arif, serta dianut oleh masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sumarni dan Amiruddin, bahwa arti dari kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang digunakan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Selanjutnya itu tentang dimensi sejarah radikalisme Islam. Tak berlebihan jika agama disebut sebagai fenomena abadi yang kompleks. Agama telah lahir sejak awal keberadaan manusia dan masih bertahan sampai dengan sekarang dan sampai akhir zaman. Dengan demikian, seolah-olah tidak ada agama yang mengetahui perubahan zaman akibat berbagai peristiwa sosial, bahwa pengalaman manusia tidak menghilangkan keberadaannya. Seharusnya upaya untuk mempertanyakan fungsi dan makna agama muncul berulang kali, namun tidak ada satupun upaya-upaya tersebut mampu menggeserkan posisi agama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Nyatanya, dalam beberapa kasus, upaya tersebut berakhir dengan kegagalan munculnya agama-agama baru dalam bentuk lain. Ketika ideologi modern seperti Marxisme, sosialisme, atau nasionalisme hadir, sebagian orang merasa pesimis terhadap masa depan agama. Jadi, pada zaman budaya modern yang fokus pada kemampuan masyarakat menyebar, tidak ada yang percaya akan hal itu. Akhir dari perjalanan keagamaan akan datang. Namun demikian, sejarah tidak membuktikan bahwa agama masih ada pada era modern, dikenal di beberapa kalangan seperti puncak peradaban manusia. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa keberagaman merupakan elemen fundamental dalam identitas bangsa Indonesia, mencakup perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan gender, dan penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan itu adalah kunci untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Selanjutnya, konsep ikhtilaf yang berasal dari bahasa Arab menunjukkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam memahami teks-teks syariat. Selain itu, cinta terhadap tanah air merupakan bentuk perasaan yang memotivasi individu untuk berkorban demi negara. Dan kearifan lokal juga berperan penting dalam membentuk jati diri bangsa sebagai pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Agama, meskipun menghadapi tantangan zaman, tetap menjadi fenomena yang relevan dan terus dimainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, menghargai keberagaman dan memahami nilai-nilai lokal serta spiritual adalah langkah-langkah penting dalam memperkuat persatuan dan identitas bangsa. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.